Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan ngoding bareng kita untuk melengkapi lagi website kedai kopi kenangan senja kita. Ya, setelah sebelumnya kita udah nyiapin fitur keranjang belanjanya atau UI dari keranjang belanjanya. Di video kali ini kita akan lanjutin lagi untuk bener-bener ngejalanin keranjang belanjanya dengan menambahkan fitur payment gateway. Ya, kita langsung intip dulu bagaimana hasil akhirnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil akhir dari website yang kali ini akan kita buat. Secara UI sebetulnya nggak ada perubahan dari ngoding bareng sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian produk, nah di sini kita bisa lihat semua produknya yang bisa kita masukkan ke dalam keranjang belanja. Jadi kita bisa klik tombol keranjangnya seperti ini, maka barang akan masuk ke keranjang belanja. Di sini kita bisa lihat notifikasi atau badge-nya yang menandakan ada 5 barang di dalam keranjang belanja. Ini kalau kita klik, maka kalian bisa lihat barangnya ada di sini ya. Saya pilih Robusta Brazil 1, Arabica Blend 1, Primo Arabica Blend 2, Primo Paso 2. Nah, tapi sekarang kalau misalkan kita masukkan data customer-nya, ini udah kita tambahkan sedikit validasi bahkan ya. Nih, kalau kita masukkan semua data customer-nya terisi, maka tombol checkout bisa diklik. Kalau misalkan salah satu kosong, tombol checkout-nya nggak bisa diklik. Anggap aja semua sudah terisi. Pada saat kita klik checkout, nah, muncul fitur pembayarannya. Walaupun di sini pembayarannya masih dalam bentuk development atau sandbox ya. Jadi kalau misalkan kita pilih salah satu pembayaran, nanti nggak benar-benar ada transaksi uang yang terlibat ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian udah selesai, bisa diubah yang tadinya mode development atau sandbox menjadi mode production. Sehingga benar-benar customer tuh bisa beli barang kalian. Tapi ini semua metode pembayaran sudah bisa digunakan. Itu bahkan kita bisa menggunakan virtual account, credit card, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan kalian nanti mau menonaktifkan metode pembayaran yang nggak kalian mau, bisa juga. Ini kebetulan saya munculin semua metode pembayaran. Nah, terus nanti kita bisa simulasikan kalau kita seolah-olah membayar. Ada caranya. Supaya nanti di bagian back-end-nya atau di bagian dashboard-nya, kita bisa lihat user mana yang udah bayar, user mana yang belum bayar gitu. Itu keren banget sih teman-teman ya. Jadi inilah yang akan kita buat ke dalam aplikasi keranjang belanja kita. Ya, jadi pasti seru banget. Oke, tapi sebelum kita mulai masuk untuk membahas payment gateway dan bagaimana caranya implementasi ke website kita, saya ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita pada video kali ini, yaitu Midtrans, teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, Midtrans itu merupakan perusahaan finansial berbasis teknologi yang menyediakan layanan seperti payment gateway, disbursement payment, dan fraud detection. Jadi pas banget nih Midtrans untuk sponsorin video kita kali ini. Midtrans ini awalnya dikenal sebagai Veritrans, didirikan pada tahun 2013 dan pada tahun 2017 itu resmi diakuisisi oleh Gojek. Nah, Midtrans saat ini menjadi satu-satunya payment gateway yang secara langsung berafiliasi dengan ekosistem besar Goto seperti Gojek, Tokopedia, dan juga Goto Finansial. Lalu contoh dari penggunaan payment gateway Midtrans ini bisa kalian temukan di aplikasi seperti GoPay, GoBiz, GoFood, GoShop, dan lain-lain ya, yang udah pasti simple dan juga aman untuk digunakan. Nah, terus kliennya juga nggak main-main nih. Udah ada lebih dari 200.000 merchant yang menggunakan payment gateway dari Midtrans ini. Saat ini Midtrans memberikan solusi kemudahan untuk para merchantnya ataupun para developer dalam aktivasi payment gateway yang bisa kita lakukan menggunakan cara coding maupun non-coding. Jadi, Midtrans ini bisa digunakan oleh siapapun. Nah, bahkan nanti di video kali ini pun saya akan tunjukin gimana caranya untuk kalian menggunakan Midtrans dengan dua cara tadi, coding dan juga non-coding. Untuk yang non-coding, ya yang pertama nanti kita akan menggunakan fitur yang namanya payment link. Jadi ini cara mudah tanpa coding, dimana kalian tinggal mengenerate sebuah link untuk pembelian aja. Terus nanti yang kedua, kita akan gunakan fitur yang namanya snap payment, supaya pembayaran Midtransnya itu bisa terintegrasi dengan website atau aplikasi kita langsung. Ya, jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat implementasinya. Baik teman-teman, kembali lagi di kedai kopi kenangan senja kita. Jadi kali ini kita akan mulai menambahkan fitur yang sangat keren untuk aplikasi kita, yaitu payment gateway. Dan payment gateway-nya, seperti yang kita bahas di awal tadi, kita akan menggunakan midtrans.com ya. Jadi saran saya teman-teman yang belum daftar, silakan daftar dulu. Karena kita akan gunakan Midtrans ini ya. Caranya tinggal masuk ke midtrans.com, klik daftar sekarang di sini. Terus nanti teman-teman pilih aja daftar via website ya. Daftarnya gampang banget. Tinggal menuliskan nama bisnis teman-teman, nama lengkap, email, dan nomor telepon. Jadi buat yang belum daftar, langsung daftar. Nanti kita ketemu di bagian dashboardnya ya.
Kalau misalkan teman-teman udah daftar, harusnya sekarang udah diarahkan ke bagian dashboard seperti ini. Ya, nanti di bagian dashboard ini, Mitrans udah menyediakan 2 buah environment, ada production dan sandbox ya, kerennya. Jadi kita bisa main-main dulu dengan fitur-fitur milik Mitrans. Itu nggak perlu menggunakan uang beneran gitu ya. Kita bisa menggunakan sandboxnya. Walaupun misalnya bisnis kita nih masih dalam review nih, seperti saya masih review, tapi kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Ya, jadi nanti kita akan pindahkan dulu environment-nya ke bagian sandbox. Nah, ini teman-teman lihat di bagian sandbox saya nih ada 460.000, ini hasil saya coba-coba ya. Ini bukan uang beneran yang nantinya akan masuk ke rekening saya atau saya kirim ke seseorang gitu ya. Ini hanya simulasi aja. Oke, tapi sebelum kita main-main dengan fiturnya Mitrans, sebelum kita nanti juga menerapkan fitur payment gateway-nya ke aplikasi kita, ada 2 hal yang akan saya ceritakan. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 fitur dari si Mitrans ini. Yang pertama ada payment link dan yang kedua ada snap integration. Itu adalah 2 payment gateway yang bisa kita gunakan untuk usaha kita ya, atau untuk toko kita lah gitu. Untuk payment link ini teman-teman bisa gunakan tanpa harus memahami coding terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi bahkan kalau teman-teman sekarang usahanya itu belum berupa website yang seperti kita buat di sini, misalkan teman-teman masih jualannya itu lewat sosial media ya, jualan lewat WhatsApp, jualan lewat Instagram misalnya, dan tidak menggunakan marketplace, teman-teman nanti bisa menggunakan payment link ini. Ya, misalkan anggap aja gini, anggap aja sekarang kita nggak gunakan payment gateway pada aplikasi kita atau pada website kita gunakan website kita ini hanya sebagai katalog produk aja, anggap aja gitu. Jadi nanti pada saat dipilih produknya, misalkan ada customer kalian yang akan milih produk, itu untuk belinya harus kontak kalian manual menggunakan WhatsApp gitu misalnya. Nah, bayangkan sekarang teman-teman belum menggunakan Mitrans. Apa yang kira-kira akan dilakukan? Mungkin akan ngobrol tuh lewat WhatsApp ya. Mas atau Mbak, saya mau beli Robusta Brazil 2 pack gitu. Oh boleh, kalian nanti jawab gitu, terus nanti kalian bilang silakan transfer sejumlah sekian ke nomor rekening sekian. Jadi semuanya dilakukan secara manual. Nanti klien kalian kirim bukti transfer, kalian ngecek ke banknya, bisa lewat e-banking atau mobile banking, terus udah dicek bahwa barang sudah masuk, setelah itu baru proses pengiriman dilakukan. Banyak usaha yang dilakukan seperti itu. Nah, dengan menggunakan Mitrans, ini teman-teman bisa dimudahkan untuk melakukan proses yang tadi, meskipun kita nggak punya aplikasi toko online. Dengan menggunakan payment link, itu teman-teman nggak perlu repot-repot mikirin customer-nya mau bayar pakai bank apa, ditransfer kemana. Misalnya customer-nya hanya punya bank tertentu ya, misalkan dia punya BCA sedangkan kalian nggak punya BCA. Atau misalkan customer kalian nggak punya rekening bank, bisa nggak bayarnya pakai GoPay, bisa nggak bayarnya pakai pembayaran lain. Nah, dengan menggunakan Mitrans itu semua jadi mungkin. Nih, saya mau kasih lihat gimana cara payment link dengan gampang ya. Teman-teman tinggal klik payment link di sebelah kiri, terus nanti kita tinggal create sebuah payment link. Ya, klik tombol create di atas kanan, ingat environment-nya kita masih di dalam sandbox, klik create, lalu pilih aja single payment link. Nah, terus kita kasih judul payment-nya, misalnya Pak Sandika gitu. Terus, apakah butuh data dari customer? Kalau misalkan enggak, ini lebih gampang lagi ya, kita nggak butuh data customer. Tapi anggaplah kita butuh data customer. Apakah butuh alamat? Kalau teman-teman butuh alamat pengiriman, ini centang yes. Tapi kalau nggak butuh, ya udah nggak apa-apa. Apakah butuh detail dari customer? Kalau klik yes, nanti kita masukin data customer-nya di sini. Yang wajib diisi itu hanya email, nama, dan nomor telepon. Terus nanti di bawahnya apakah ada expiry time-nya. Jadi nanti link yang teman-teman akan kasih ke customer itu ada kadaluarsanya apa enggak. Jadi setelah lewat dari itu nggak bisa dipakai lagi. Itu bisa juga ya. Apakah linknya bisa dipakai oleh 2 customer atau lebih? Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau, bisa ditambahin juga maksimum usage-nya. Terus payment-nya mau pakai apa? Mau semua payment atau hanya payment yang dipilih aja? Nih, kalian misalkan nggak mau pakai pay letter, ya udah matikan. Saya maunya simple aja lah, nggak mau pakai virtual account, tinggal dimatikan. Gitu. Jadi ini sangat fleksibel untuk pembayarannya, sehingga nanti customer nggak perlu bingung lagi kalau kita nggak punya metode pembayaran itu. Terus kalau misalnya teman-teman mau bentuknya donation, terserah usernya mau ngasih berapa donasi gitu ya. Klik aja accept any amount. Bisa dikasih minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Tapi kalau misalkan ini untuk pembelian barang kalian, ya ini jangan di checklist accept any amount-nya. Terus tinggal diisi aja nih item ID-nya apa. Misalkan kalian punya ID tadi Robusta Brazil-nya, ID-nya 1, tulis aja namanya Robusta Brazil. Harganya berapa tadi? Memang di sini ditulisnya manual ya.
Tapi setidaknya kalian dikasih dashboard untuk ngelola ini. Kalian nggak ngelola secara manual pakai Excel atau dicatat di buku gitu ya. Kalian udah punya pembukuannya di dalam Mitrans. Beli berapa pack? Tadi beli 2 pack. Nah, otomatis jadi 40.000. Sudah, kalau misalkan mau nambah barang lagi, tinggal klik add item. Misalkan mau beli kopi yang lain ya. Arabica blend misalkan. Ini kita kasih item ID-nya 2. Arabica blend. Tadi harganya berapa? 25.000 ya. 25.000, dia beli 1. Udah. Total 65.000. Nah, nanti tinggal teman-teman klik aja di sini create payment link. Oh, ini harus diisi ya. Ternyata tadi customer detail ya. Atau kita no dulu deh. Nggak usah dikasih customer detail, nggak apa-apa ya. Kita klik create payment link. Nah, nanti dikasih link nih. Link ini teman-teman tinggal kirim ke customernya. Bisa lewat WhatsApp tadi. Dikopiin, nanti customer kalian buka linknya. Nah, tinggal diisi sama customernya. Misalnya kita isi ya, saya yang beli, kita isi begini. Udah, tinggal di next. Nanti ini dikirimnya lewat WA bisa ya, si linknya. Next. Nah, ini mau bayar pakai apa? Ini kita simulasi bayar nih, pura-puranya bayar ya. Kita bayarnya pakai GoPay. Nah, cara bayarnya, Mitra udah kasih dokumentasinya. Nanti saya akan kasih tahu di mana teman-teman bisa dapetinnya. Atau nanti lihat di deskripsi video URL-URL yang pentingnya. Nih, untuk ngetes pembayaran ketika kita lagi ada di mode sandbox. Kita scroll, cari GoPay ya. Nah, ini GoPay. Nanti kita klik aja GoPay QR Simulator. Nah, tinggal masukin kode dari gambarnya. Tadi kita udah dikasih ya. Ini tinggal klik kanan, copy image address, masukin ke sini. Oh, atau sebelum kita bayar, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu di bagian transaction. Nih, lihat nih. Kita udah tahu bahwa usernya lagi mau bayar nih. Ada nih, yang barusan tuh pending tuh. Sandika, nomor teleponnya, ini ngarang aja ya. Dan emailnya, dia belum bayar. Tuh, jadi kalian langsung bisa dapet dashboard ini kan enak. Ada data pelanggan, ada data siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar. Nah, sekarang ceritanya pura-puranya bayar ya. Ini saya masukin tadi URL dari gambar ini. Tinggal diklik kanan, copy, terus scan QR. Nanti teman-teman scroll, cari di bagian e-wallet ada Kris Simulator. Nah, nanti tinggal masukin kode image-nya. Ya, cara dapetin kode image-nya, teman-teman klik kanan di QR-nya, terus copy image address, masukin ke sini. Nah, terus kita klik scan QR, kita pilih mau pakai apa, GoPay atau yang lain ya. Lalu kita klik Pay. Nah, sekarang transaksinya sudah sukses. Nah, untuk lihat transaksinya udah sukses, teman-teman bisa balik ke bagian transaction. Nah, tuh jadi sekarang pembayarannya bisa kelihatan bahwa yang tadi sudah dibayar oleh customernya. Jadi enak banget ya, kita punya data customer, kita punya data pembayaran di dalam dashboard tanpa harus bikin aplikasi lagi sebetulnya. Gitu. Jadi menggunakan payment link bisa semudah itu walaupun kita nggak punya kemampuan untuk coding. Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal baca aja dokumentasinya, gampang banget dengan payment link. Tapi kita akan bikin sedikit lebih mudah nih. Supaya user nanti pada saat dikirim payment link-nya, itu otomatis kirim WA ke kita dengan format barang yang dia pilih. Jadi ngobrol sama kita sebagai owner atau customer support-nya, itu nggak perlu lama-lama lagi. Jadi saya pengennya aplikasi yang kita buat ini, pada saat kita nanti check out, misalkan kita pilih 3 barang gini ya, masukin nama kita nanti, email kita, nomor telepon kita, gitu. Pada saat check out, itu otomatis ngirim WA ke kita dengan daftar barang yang mau kita beli. Itu yang gampangnya dulu. Oke, kita coba teman-teman ya. Ini yang pertama. Nanti setelah kita berhasil pakai payment link, kita akan belajar menggunakan Snap yang lebih keren lagi. Kalau itu bayarnya otomatis di websitenya. Satu-satu. Oke, yang akan kita lakukan pertama adalah sebelum masuk ke Mitrasnya, kita mau coba validasi formnya dulu. Saya pengen kalau misalnya formnya masih kosong kayak gini, atau ada satu aja yang kosong, checkout-nya nggak bisa diklik. Saya pengen bikin dia otomatis mati gitu. Kan keren ya? Jadi kalau masih kosong nggak boleh di checkout. Gimana caranya? Kita akan kasih default dia disable dulu. Oke, kita kasih style dulu ya supaya dia disable. Teman-teman kembali buka codingannya. Sekali lagi, kalau belum ngikutin video sebelum ini, saran saya ikutin dulu supaya teman-teman tahu cara bikin shopping cart-nya ya. Silahkan dibuka bagian indeksnya. Kita cari di bagian shopping cart ya. Cari shopping cart, kita cari tombol. Nah, ini dia. Tutup dulu sidebar-nya. Kita akan kasih sebuah kelas baru. Di dalam button-nya, kita kasih nama disable. Gini, supaya nanti kita kasih style, dia nggak bisa diklik gitu. Sekarang buka CSS-nya. Kita buka CSS-nya, kita cari checkout button ya. Ini langsung ketemu. Kita tambahin di bawah sini. Ini kita copy dulu ya.
Kalau misalnya si button ini ada kelas disabled-nya, gini ya, tambahin titik disabled, jangan pakai spasi. Ini artinya kalau elemennya punya dua kelas ini bersamaan, saya mau background color-nya jadi abu-abu, gini. Terus kursornya saya ganti jadi, di CSS itu ada yang namanya not allowed ya. Gitu, jadi bentuknya sekarang gini. Kalau saya pilih satu, tuh jadi abu-abu. Kalau disorot, nah jadi kayak gini. Tapi ini belum benar-benar disable. Nanti disable-nya kita pakai JavaScript. Oke, sekarang kita kasih logika JavaScript-nya. Teman-teman buka lagi file app kita yang ada di folder src. Sini. Sekarang saya mau teman-teman scroll ke paling bawah. Kita taruh di sini aja lah. Sebelum konversi ke rupiah, kita kasih form validation. Gitu ya. Pertama, kita akan ambil tombol checkout-nya yang ini. Kita ambil, kita bikin variabel baru namanya checkout button. Kita ngambil pakai dokumen query selector titik checkout button gini, yang secara default akan kita kasih disabled. Caranya checkout button titik disabled sama dengan true. Begini ya. Sudah, sekarang coba bener nggak bisa diklik ya. Kita pilih. Masih bisa diklik. Kenapa masih bisa diklik? Karena JavaScript kita, coba scroll ke paling atas, JavaScript, nih JavaScript kita harusnya di-load secara asinkronus. Gini ya, supaya JavaScript di-load setelah semua elemen masuk ke dalam DOM-nya. Karena kan kita nyimpennya di atas nih, di head. Sebenarnya kalau mau, script ini teman-teman pindahin ke paling bawah, ke tutup body. Tapi dengan melakukan ini juga bisa ya. Kita coba ya. Balik lagi, kita pilih satu, kita klik. Nah, sekarang udah beneran disabled. Kalau tadi kan hanya visualnya aja disabled, tapi diklik masih tetap bisa. Dah, sekarang udah aman. Kita kasih async ya, udah. Balik lagi ke app. Berikutnya, kita akan jalanin validasinya. Validasinya, saya nggak mau ada satupun elemen input yang kosong. Jadi kita harus telusuri semua input kita. Cek ada value-nya nggak. Kalau masih ada yang value-nya kosong, tetap buat tombolnya disable. Tapi kalau semuanya sudah terisi, nyalakan tombolnya. Bikin supaya bisa diklik. Jadi kita ambil si formnya. Kita udah ambil formnya belum ya? Belum ya? Jadi sekarang yang akan saya lakukan adalah ngambil formnya dulu. Ya, dokumen. Kita scroll dulu. Dokumen, query selector, checkout form. Tadi kita ambilnya pakai apa? Pakai ID apa kelas? Checkout form, ID ya, berarti nulisnya gini. Tanda pagar, checkout form. Ketika formnya kita ketik, jadi form add event listener, kita key up, jalankan function, mau pakai arrow function, boleh juga ya. Kita butuh prevent default nggak? Atau nggak apa-apa lagi ini aja ya. Kita telusuri masing-masing elemennya. Kita for let i sama dengan 0, i lebih kecil dari form elements titik length lalu i plus plus. Ini titik koma ya, titik koma. Sudah. Jika form element dengan indeks ke i itu ada value-nya tidak sama dengan 0, maka hilangkan. Ini artinya apa? Berarti kan ada elemen yang kosong. Ya, berarti kalau ada yang kosong, kita timpa disablednya. Caranya gini, checkout form, checkout button, class list, remove, kita hilangin dulu semua kelas disablednya, terus kita timpa ya. Ini kita duplikat, ini kita add. Else, kita return false. Jadi kalau kosong, kita geser ya. Ada nggak yang kosong? Ternyata ada input yang kosong. Ya udah kasih kelas disabled si buttonnya. Next lagi, ada yang kosong nggak? Ada. Kasih disabled. Gitu aja terus sampai terisi semua. Kalau terisi semua berarti kan, namanya udah terisi, skip. Emailnya udah terisi, skip. Nomor teleponnya udah terisi, skip. Kalau tiga-tiganya udah terisi, berarti kita keluar dari for-nya. Baru kita timpa. Checkout button, titik disablednya, kita bikin jadi false. Jadi boleh diklik sekarang. Lalu checkout button, class list, kita remove class disablednya. Gitu ya. Jadi sekarang harusnya, kalau kita beli satu, ini kan checkoutnya abu-abu ya. Kalau kita isi, nah baru bisa diklik sekarang. Sip. Tapi sekarang apa yang akan kita lakukan setelah kita klik? Kan tadi kita pengennya pas diklik tuh ngirimin WA ya.
Apa aja yang dikirim? Yang pasti kan nama, email, dan nomor telepon beserta dengan data yang ada di dalam keranjang. Itu kita kirim. Kalau di form, itu kita udah punya semua datanya. Kan name, email, dan nomor telepon. Tapi kita belum punya di form ini data dari itemnya. Sehingga kita harus kirim dulu teman-teman. Kita kirim di sini aja paket input tipe hidden. Jadi teman-teman bikin input yang tipenya hidden. Yang pertama kita kasih namanya total. Atau array-nya dulu deh. Kita kasih items. Dia ngambil dari Alpine kita. Nah, kita ambil dari model aja. X model, $store, card, item. Nah, tapi nanti saya mau kirimnya berupa string, bukan berupa objek. Jadi kita kasih di depannya JSON stringify. Gini ya. Supaya nanti data diolah di dalam aplikasinya aja. Berikutnya kita duplikat untuk ngirim nilai total. Nah, ini kita ambilnya dari store card total. Dah, jadi sekarang kita udah ngirimin data selain data customer, data itemnya. Baru kita jalanin fungsi ketika tombol checkout diklik. Oke, karena datanya udah siap, tinggal kita kirim data ketika tombol checkout diklik. Oke, jadi apa? Kita tulis checkout button titik add event listener. Ketika tombol diklik aja lah ya. Bisa ketika form disubmit sih, tapi nggak apa-apa lah, tombol diklik aja ya. Jalankan function berikut ini. Nah, sekarang kita mau kirim event. Karena tadi defaultnya ketika tombol checkout diklik, dia loncat ke atas kan. Karena formnya disubmit tuh. Kita mau bajak supaya itu nggak terjadi. Prevent default. Nah, sekarang kita mau ambil data di dalam formnya. Kita ambil form data. New form data, perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Dari form. Form ini adalah, ini ya. Nih, ambil dari form. Udah. Terus datanya kita konversi. Jadi formnya itu kan dikirim menggunakan metode get. Ya, karena kita nggak tulis metodenya. Berarti defaultnya dikirim dengan metode get. Kalau data dikirim dengan metode get, artinya datanya itu kelihatan di dalam URL. Nah, nanti kita ambil. Data itu ngambil dari new URL search params dari form data. Setelah didapat, kita konversi string yang tadi dikirim menjadi objek. Data. Ambil objek from entries data, lalu ambil itemsnya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat console .log data. Bener nggak kekirim? Kita lihat dulu. Oke, ceritanya kita beli 2 barang aja. Robusta 2, Arabica 1 ya. Kita masukkan data kita, nama, email, nomor teleponnya sembarang. Kita buka dulu konsolnya. Sekarang kita klik checkout. Nah, tuh data udah kekirim tuh. Ada array yang isinya data barang. Loh, malah nama, email, nomor teleponnya nggak kekirim ya. Kenapa nggak kekirim? Mari kita periksa dulu. Oh ini, saya malah nulis itemsnya aja ya. Harusnya data nih. Semuanya harusnya ya. Karena tadi yang saya pengen lihat itemsnya aja. Kita coba lagi, Robusta 2, Arabica 1. Kita kasih nama, email, dan nomor telepon. Check out. Nah, sekarang gini harusnya. Ada email, ada items, ada nama, nomor telepon, dan total. Nah, ini yang kita butuhin. Jadi semua data udah siap, tinggal kita rangkai menjadi pesan WhatsApp-nya, gitu ya. Oke. Jadi nanti saya mau bikin di bawah sini sebuah fungsi untuk format pesan WhatsApp. Gitu. Kita bikin aja sebuah function namanya format message gitu ya. Const format message. Nanti akan menerima objek yang tadi, yang ini ya, kan ini bentuknya objek. Nanti kita rangkai menjadi sebuah pesan. Ya, kita bikin variabel namanya message yang awalnya kosong, lalu kita isi, atau sebenarnya kita bisa langsung return aja deh. Kita return gitu ya. Bentuknya template literals, yang ada tulisannya gini, data customer, terus kita enter, di bawahnya kita tulis nama, kita ambil dari $, objek nama. Terus email, kita ambil dari $, objek email. Nomor HP,
Gini kita ambil dari objek phone ya. Nah, dan berikutnya ada data pesanannya. Data pesanan. Data pesanannya kita ambil dari items. Jadi teman-teman bisa ambil JSON parse. Kita parsing datanya. Kan tadinya string ya. Tadinya string kita balikin lagi jadi objek. Objek item kita map. Masing-masing itemnya kita rangkai lagi ke dalam sebuah template literals. Pertama kita butuh item name, nama itemnya, dalam kurung, jumlahnya berapa, item quantity, dikali harga per item. Rupiah, item total. Nah, terus setiap satu barang kita kasih \n supaya turun ke bawah. Dah. Dan terakhir, kita kasih total. Total. Ini ya, total yang harus dibayar. Itu rupiah. Kasih dolar dulu. Rupiah, OBJ total ya. Gini. Untuk kita kasih di sini terima kasih deh gitu ya. Terima kasih. Sudah, ini yang akan kita kirim ke WhatsApp. Kita udah format pesannya. Tinggal kita kirim di sini. Kita punya variabel namanya message lagi. Biar gampang aja sebenarnya, nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Kita panggil format message, kita tulis obj data. Nah, nanti kita akan jalankan sebuah layanan yang namanya wa.me buat ngirimin pesan ke WhatsApp dengan membuka window baru ya. Jadi saya akan tulis gini, window .open, terus saya tulis alamatnya. Jadi saya akan ngebuka sebuah halaman wa.me yang nomor teleponnya ini harus kita kirim. Ini nomor telepon kita ya, nomor telepon kita sebagai seller. Jadi nanti customer otomatis akan ngebuka window, udah tampil WhatsApp-nya. Nanti dia harus login dan lain sebagainya. Tapi otomatis pesan akan terkirim sesuai format. Dan ini nomor teleponnya harus bener ya. Dan formatnya harus pakai nama negara. Jadi 62 ini untuk menggantiin 0 gitu ya. Lalu selanjutnya nomor teleponnya. Lalu tanda tanya teks yang mau dikirimnya apa. Nah ini sama dengan kita gabung dengan message. Nah atau kalau mau lebih enak lagi kita encode dulu message-nya. Jadi kita tulis encode URI komponen. Baru masukin message-nya. Supaya nanti otomatis kalau ada spasi diterjemahin jadi %20, kalau ada enter diterjemahin jadi apa gitu. Sudah nih. Jadi sekarang kalau kita jalanin, kita coba ya, harusnya berhasil nih. Misalkan kita beli 1 Robusta Brazil, 2 Arabica Blend, 3 Primo Paso ya. Nah, kita tulis nama kita, email, dan nomor telepon. Lihat, ketika saya klik tombol check out, akan dibuka chat menuju nomor telepon yang tadi kita tulis. Ya, dan ini adalah pesan yang akan dikirim. Kalau misalkan kita pencet continue to chat, kita pilih pakai WhatsApp yang web aja ya. Maka ini yang nanti akan dikirim ke customer-nya. Oh, ini namanya undefined. Nah, berarti ada yang salah nih teman-teman. Tapi yang lain udah bener ya. Ada emailnya, ada nomor handphone, ini pesanannya, dan ini total yang harus dibayar. Coba apa yang salah dari namanya? Ini ya, harusnya apa? Bukan nama, tapi name. Kenapa? Karena di sini kita kirimnya name. Kita coba lagi ya, supaya yakin. Nah, sekarang namanya sudah kekirim ya. Jadi, ada data nama, ada email, ada nomor handphone, dan data pesanan. Sehingga seller nggak usah repot-repot ngobrol lagi, beli apa, berapa, semua udah ada di sini. Tinggal bikin payment link berdasarkan data yang ada di sini. Cuman memang membuat payment linknya masih tetap harus manual. Jadi, dia buka dashboard, tambah payment link baru, tapi sekarang enaknya, klik dulu payment link, pilih sandbox, jangan lupa ya. Klik create lagi. Tapi sekarang enaknya apa? Enaknya semua datanya udah ada di sini, tinggal dimasukin gitu. Walaupun masih manual. Begitu teman-teman ya. Jadi itulah yang bisa teman-teman lakukan menggunakan payment link. Nah, sekarang kita mau coba bagian yang kedua yang lebih keren, yaitu menggunakan fitur Snap. Oke, apa itu Snap? Nah, mari kita lihat dulu sedikit dokumentasinya ya. Teman-teman bisa kunjungi dokumentasinya di sini, docs.mitrans.com/doc/snap. Atau kalau misalkan mau masuk dokumentasinya dulu, ada di sini ya, docs.mitrans.com. Nah, ini klik documentation, di sebelah kiri tadi ada payment link, ya, semua tutorial mengenai payment link, silakan dibaca. Yang mau kita coba ada di, ini nih, built-in interface. Jadi buat integrasi halaman pembayaran ke website kita. Ya, nanti silakan teman-teman baca dengan lebih detail. Nah, kita mau coba demonya ya. Demonya kalau pengen lihat ada 2 jenis ya. Yang pertama, teman-teman bisa ke sini ke demo
snap.mitrans.com. Nah, ini untuk Snap menggunakan yang namanya pop-up. Jadi kalau diklik, nanti akan tampil checkout-nya mirip dengan yang punya kita ya. Ada jumlahnya berapa, ada customer detailnya. Kalau klik checkout, muncul sebagai pop-up overlay. Jadi ada di depan dari website kita. Ini yang nanti akan kita coba. Jadi ini namanya Snap Pop-up. Tapi ada lagi Snap yang lain disebut dengan Snap Embedded. Ini teman-teman bisa tambahin di sininya Sandbox. Nah, kalau ini Mitrans-nya terintegrasi ke halaman website kalian. Jadi pada saat klik checkout, dia seolah-olah masuk ke dalam tampilan webnya. Gitu. Jadi nanti silakan teman-teman mau yang mana ya. Kalau misalkan teman-teman merasa yang embedded ini lebih terintegrasi gitu ya ke websitenya, silakan gunakan yang ini. Tapi kalau saya sih biar lebih gampang, kita nggak perlu mengubah lagi layout dari halamannya. Kita nanti akan gunakan yang pop-up gitu. Karena ini nggak ngeganggu layout ya. Kita udah punya produknya, kita udah punya checkout formnya, pas diklik, dia menjadi overlay di depan. Ini akan kita coba. Oke, kita akan baca pelan-pelan dokumentasinya. Tadi kita kembali lagi ke dokumentasinya ya. Kita masuk ke integration guide. Nah ini, di sini ada 4 yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus dapetin Snap Transaction Token di dalam backend. Nah ini, mau nggak mau, kita butuh backend buat mengenerate token. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kita nanti gunakan yang paling simple aja. Kita akan pakai bahasa PHP. Kita hanya butuh 1 halaman PHP kok, jadi nggak usah khawatir. Teman-teman nanti tinggal siapkan servernya aja. Boleh install XAMPP, boleh install Laragon ya. Cara dapetinnya gimana? Nah, pertama kita harus punya dulu server key-nya. Dapat dari mana server key-nya, Pak? Nah, server key-nya teman-teman bisa lihat di bagian dashboard-nya. Jadi kalau teman-teman buka dashboard, di sebelah kiri ini ada settings. Kalau diklik tanda segitiganya ya, tanda chevron-nya, ada bagian access keys. Coba diklik. Nah, nanti kita punya ada 2. Ada client key dan server key. Ini akan kita butuhin dua-dua ini. Ya, jadi ini siapkan, dibuka dulu aja. Kita kembali lagi ke sini. Jadi kita udah punya order ID, kita udah punya tadi ya. Berikutnya order ID. Nah, ini setiap transaksi harus punya ID yang unik. Nanti kita bikin aja secara random lah. Dan yang terakhir, gross amount. Ini adalah total biaya yang harus dibayar oleh customer. Ini kita juga udah punya. Ya, jadi ini udah ada. Order ID nanti kita generate. Gross amount kita udah punya, tinggal kita ambil. Berikutnya, ini endpoints-nya. Untuk percobaan kita pakai yang sandbox. Nanti kalau aplikasi kalian udah oke, udah siap untuk dirilis, pindahin URL-nya ke URL production. Oke, ini juga disiapin aja. Scroll. Ini boleh di skip karena kita mau langsung lihat ke sini. Cara ngambil transaction token. Jadi ada banyak caranya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan bahasa yang teman-teman bisa ya. Bisa pakai curl atau CURL, bisa pakai PHP. Ini scriptnya. Cuman 1 halaman aja. Bisa pakai Node.js, Java, Python, atau Go. Ini pokoknya semua aplikasi atau bahasa backend. Kita mau pakai PHP ya. Jadi sekali lagi, sekarang aplikasinya harus disimpan di dalam server. Jadi gimana Pak? Nah, kita harus coba install dulu. Kalau teman-teman di komputernya udah ada XAMPP, silakan gunakan. Kalau belum, boleh diinstal. Atau teman-teman mau pakai Laragon. Nah, kalau saya nanti pakainya Laragon. Ini khusus untuk Windows ya. Kalau teman-teman pakainya macOS, Linux, atau Windows, bisa pakai XAMPP. Pakai Laragon, silakan diinstal buat yang pengen pakai Laragon. Nah, sekarang karena saya pakai Laragon, saya akan menjalankan si server Laragonnya. Sini ya. Ini servernya kalau dijalankan seperti ini. Sebelum kita start all, kita harus pindahkan dulu aplikasi kita ke folder root punyanya Laragon. Jadi kalau teman-teman klik di sini ya, klik, nanti kita akan diarahkan ke folder root-nya. Kalau di XAMPP, teman-teman masuk ke folder htdocs. Sama aja ya. Masuk dulu, nanti kita kopikan folder kita ke sini. Oke, jadi sekarang saya pengen ini di close dulu ya. VS Code-nya, save dulu, terus close. Terus kita buka desktop kita. Nah, ini folder yang udah kita simpan di desktop. Nah, saya pengen teman-teman copyin foldernya ke sini. Nah, sekarang udah ada di sini ya. Di dalam www, kalau di Laragon, kalau di XAMPP, di dalam folder htdocs. Nah, sekarang kita jalanin servernya. Kalau pakai Laragon, cukup klik start all. Oke, dan kalau sudah enaknya pakai Laragon gini. Kita bisa jalanin aplikasi kita cukup dengan klik kanan, pilih www, terus kita pilih foldernya. Nah, enaknya pakai Laragon, otomatis kita dibikinkan sebuah virtual server. Nih, namanya sesuai dengan nama folder,
test gitu. Jadi kita kayak punya nama domain sendiri. Ini udah sama ya. Tuh, dengan yang kita buat di desktop tadi. Sekarang dia jalan di server PHP-nya. Saya pakainya Nginx. Kalau pakai Laragon bisa pilih mau Nginx atau mau pakai Apache ya. Saya pilihnya yang Nginx. Oke, sip. Kalau sudah berjalan di server PHP-nya, tinggal kita siapin kodenya. Jadi kita buka dulu di Visual Studio Code ya. Kode spasi titik. Oke, sudah terbuka lagi. Kita buka lagi indeksnya. Kita buka lagi app.js-nya. Sekarang kita mau bikin sebuah folder di luar. Kita kasih nama aja PHP ya. Yang di dalamnya kita mau kopikan script PHP yang ada di dokumentasi Mitrans-nya. Nih, jadi teman-teman silakan copy semuanya. Pilih PHP dulu, terus kopikan kodenya. Teman-teman boleh klik tombol clipboard di atas kanan atau di blok aja ya. Kita simpan ke dalam file yang akan kita buat. Kita bikin filenya namanya misalnya place order gitu ya. Place order PHP, terus kita buka tag PHP, PHP tab. Di dalamnya kita paste, Ctrl V. Nah, kita pelajari dulu ya. Ini kode dari Mitrans-nya. Defaultnya pasti ada yang error. Kenapa? Karena kita butuh library-nya Mitrans. Tapi mari kita baca dulu deh. Nih, lihat di baris pertama kita diminta untuk menginstal library Mitrans. Bisa pakai Composer ya. Kalau teman-teman ngerti Composer tinggal ketik ini aja, selesai. Atau kalau kita nggak pakai Composer, asumsinya kita nggak pakai Composer deh. Kita bisa download manual lewat sini. Ya, kita download manual dulu aja. Teman-teman pencet Ctrl, terus klik. Nanti akan di-download. Tuh, nanti akan di-download. Ada file zip, tapi kita nggak butuh zipnya, kita butuh isinya nih. Teman-teman copy isinya, atau boleh diekstrak dulu juga boleh ya. Copy isinya, simpan ke dalam folder root. Defaultnya kalau Laragon tuh di C, Laragon, www. Teman-teman cari kalau pakai XMPP nyimpennya di mana. Masuk ke sini, kita simpan aja di dalam folder PHP lah ya. Di sini. Jadi ada library Mitrans dan ada file kita nih. Dah beres. Ini udah. Berikutnya tinggal kita require. Nah, ini teman-teman copy nih baris ini. Copy, simpan di bawahnya. Kita benerin ini. Path to project. Nah, ini diganti dengan folder library Mitrans-nya. Ini kita hapus. Kan ini sekarang ada di sini ya. Place order tuh ada di sini. Ini tinggal kita ganti jadi Mitrans PHP master ya. Oke, udah kita tutup dulu. Sidebar-nya kita scroll. Sekarang harusnya errornya udah hilang tadi ya. Nah, di sini diminta server key. Nah, ini teman-teman tinggal copy tadi ya. Kembali ke dashboard-nya, kita kopikan server key-nya, simpan ke sini. Sudah, terus berikutnya pastikan untuk production-nya kita set false dulu karena ini kita masih ada di sandbox atau development ya. Udah, sisanya kita biarkan. Tinggal kita lihat di params-nya. Nah, ini nih. Yang wajibnya itu ada order ID, gross amount, sama customer details. Kita akan ganti sesuai dengan data kita ya. Untuk order ID, kita bikin random aja. Udah bener ya. Untuk gross amount-nya, kita nanti akan ambil dari $post, diisi dengan total. Ya, nanti data dikirim ke sini nanti. Berikutnya, untuk customer details, first name-nya kita akan ambil dari name, $_post, name. Ini kita copy aja lah ya. Last name-nya nggak perlu. Ini boleh dihapus aja. Ctrl-Shift-K, menghapus baris. Email, kita ganti dengan email. Dan yang terakhir, phone, kita ganti dengan phone. Nah, tapi di sini belum ada data barang. Data barang harus kita masukin manual di sini. Setelah koma kita enter, kita bikin item underscore details. Kita isi dengan JSON decode. Karena kan bentuknya sebelumnya adalah objek ya. Kita ambil post items true gitu ya. Jangan lupa dikasih koma di akhir biar nggak error. Udah, sip. Paling tinggal kita mau kirimin si tokennya. Caranya kita echo aja snap tokennya. Nah, jadi nanti halaman ini ketika kita panggil akan menghasilkan token. Udah ya teman-teman ya, kita biarkan halaman ini. Kita kembali lagi ke dokumentasinya. Sudah, ini dapetin transaction tokennya sudah. Kita scroll lagi. Nah, ini gimana caranya untuk menampilkan halaman payment-nya, snap payment-nya di web kita. Nih, caranya kita butuh client key. Kita butuh snap.js, kita panggil nanti di bagian head-nya, dan kita butuh transaction token.
yang tadi kita dapetin. Nanti transaction tokennya kita ambil lewat fetch ya. Baru nanti kita pakai yang pop up. Mana yang pop up? Nah, ini dia. Ini jadi ada script yang harus kita kopikan. Kita pilih yang pop up ya. Lihat nih teman-teman. Di bagian head kita butuh baris ini. Dan nanti diganti client key-nya sesuai dengan yang kita punya. Jadi teman-teman kopikan dulu deh script-nya. Lalu simpan di bagian head. Silakan di copy. Kita balik ke sini, kita ke bagian head, simpan setelah app aja lah ya di sini. Kasih ini apa Mitrans ya. Tersimpan. Sudah, tinggal ganti client key-nya. Ambil lagi client key-nya dari dashboard kita. Buka dashboard, kopikan client key, simpan di sini. Sudah, kita kembali lagi ke dokumentasinya. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi kita. Untuk jalanin aplikasi kita, sebenarnya kita butuh cuma satu baris ini aja. Windows Snap Pay Transaction Token. Nah, cuman kan kita belum punya nih transaction tokennya. Ini yang dilakukan adalah ketika tombol diklik, ini ada sebuah tombol. Kalau tombolnya diklik, panggil event, lalu kasih Snap Pay. Nah, ini kita kopikan aja satu baris ini. Tinggal kita tentukan mau ditaruh di mana nih. Balik ke kodenya, terus kita ke app.js. Kita scroll, kita ke bagian tombol yang dikliknya. Ini tombol yang diklik. Sekarang kita nggak lagi butuh ini teman-teman. Ini boleh dihapus atau dikomentari aja. Sebenarnya sekarang kita butuhnya satu baris ini aja. Cuman masalahnya, kita kan belum dapet transaction tokennya. Gimana cara dapetinnya? Kita butuh panggil file place order ini menggunakan fetch, menggunakan Ajax. Jadi pas tombol checkout diklik, kita minta dulu transaction tokennya, setelah didapatkan, masukkan ke sini, baru jalankan Snap Pay-nya. Nah, jadi kita di sini harus minta transaction token menggunakan Ajax atau fetch. Ya, jadi caranya kita bisa pakai try catch aja. Try catch, kalau error, kita kasih misalkan console log error message. Nah, tapi pas di try-nya, kita bisa ambil response, terus kita jalankan fetch. Gitu. Kita fetch data ke PHP place order. Ini pakai metodenya post. Kita kasih objek buat optionnya, metodenya post. Lalu kita kirim datanya. Ini data dari formnya, sehingga nanti bisa ditangkap di sini. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari data yang dikirim. Nah, tapi untuk bisa jalaninnya seperti ini, kan fetch itu bentuknya promise ya. Kalau misalkan teman-teman udah ngerti ES6 ya, atau asynchronous JavaScript, ini tuh bentuknya promise. Jadi harus kita kelola promise-nya. Tapi kalau teman-teman mau, kita bisa pakai async await ya. Jadi ini kita kasih await. Tapi jangan lupa di sini kita kasih, di function-nya kita kasih async. Gitu. Jadi sekarang bisa dijalanin seperti function biasa. Nah, nanti kalau responnya udah dapet, kita tinggal ambil tokennya. Await, response, text. Jadi harusnya sekarang kita punya tokennya. Oke, sebelum kita jalanin ini deh, ini kita matiin dulu. Kita cek beneran dapet nggak. Kita log dulu si tokennya. Coba lihat, udah keterima belum ya? Kalau ini udah keterima, ini pasti udah jalan. Save dulu, kita kembali ke website kita. Ingat yang dijalanin di web server PHP-nya ya. Kita refresh biar yakin. Kita pilih barangnya ada 3. Ya, kita buka. Kita isi dulu ya. Kita klik checkout. Oh, token is not defined. Sebentar. Harusnya di dalam sini. Ini juga nanti kita pindahkan ke dalam sini. Oke, ulangi lagi. Kita refresh lagi. Kita pilih dulu. Udah 2 aja ya. Karena ini buat nyobain aja. Kita klik checkout, ada error. Oh, ada typo di baris 29. Ada typo. Ini harusnya items. Oke. Mungkin tadi teman-teman juga udah lihat ya. Mohon maaf teman-teman. Kita refresh lagi. Kita pilih nomor telepon, kita isi, kita klik checkout. Nah, dapet tokennya. Ini udah dikirim oleh Mitrans. Transaction tokennya. Berarti harusnya sekarang snapnya jalan ini ya. Mari kita coba. Balik ke app, matikan tokennya. Jalankan snapnya, pindahkan transaction token. Ini ya, kita cek. Refresh dulu. Robusta 1, Arabica 2, Primo Paso 3 ya. Masukkan nama kita, email.
nomor telepon, check out. Iya, muncul. Sekarang kita punya form pembayarannya. Kita bayar lagi pakai GoPay ya. Klik GoPay. Coba kita lihat dulu di transaction. Sudah ada, belum dibayar tuh ya. Kita klik, kita lihat customer detail. Ada customer namanya Sandika, nomor telepon dan juga email. Ada produknya. Tuh, sudah masuk produknya otomatis teman-teman. ID-nya, namanya, kuantitinya, subtotalnya. Mantap ya. Sekarang kita coba bayar ya. Kita coba bayar. Mana tadi? Klik kanan. Copy image address. Kembali masuk ke sini ya. Simulate another crease. Kita paste. Bayar pakai GoPay. Sukses. Kita refresh halaman ini. Mantap. Sudah. Berhasil dibayar. Masuk ke settlement. Itu dia teman-teman ya. Cara kita untuk menambahkan fitur shopping cart dan juga payment gateway ke dalam aplikasi kita. Ya, sekali lagi teman-teman baca kembali dokumentasinya supaya teman-teman lebih paham lagi. Yang tadi saya tunjukin itu yang paling sederhananya aja. Silakan dibaca dengan detail dokumentasinya, apalagi nanti kalau benar-benar mau dijalankan untuk usaha kalian ya. Karena ini melibatkan uang, jadi hati-hati. Tadi juga sebetulnya kalau misalkan kita pengen snapnya itu melakukan sesuatu ketika selesai transaksi, teman-teman bisa lihat ada di sini ya. Learn more about JavaScript callback ya. Kalau diklik nanti kita bisa lihat nggak cuman pakai Windows Snap Pay aja, bisa juga ditambahin kalau sukses mau ngapain, kalau pending mau ngapain, kalau gagal mau ngapain dan seterusnya. Tuh, dan nanti terakhir teman-teman tinggal lakukan upload lagi kode yang sudah dibuat ini ke web hosting. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembuatan fitur payment gateway-nya. Gimana menurut teman-teman? Keren kan implementasinya? Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa langsung mengimplementasikannya kepada usaha atau website teman-teman masing-masing. Ya, dan fitur payment gateway ini juga membuat aplikasi kedai kopi kita semakin lengkap lagi. Ya, dan sebelum saya akhiri, kembali saya ngucapin terima kasih kepada Midtrans yang udah sponsorin video kali ini. Pas banget melengkapi fitur dari website kita. Jadi buat kalian yang pengen juga menerapkan fitur payment gateway ke dalam aplikasinya masing-masing atau mau menggunakan payment link tadi ya untuk mempermudah transaksi kalian, langsung aja gunakan Midtrans sebagai penyedia layanannya. Ya, nanti teman-teman bisa cek aja semua link penting mengenai Midtrans di deskripsi video ini. Oke, jadi sekali lagi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode ngobar berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.